Assalamualaikum. Samsung Galaxy S9 Plus di tahun 2025. HP ini adalah mantan flagship dari Samsung di tahun 2018 yang kini harganya sudah turun drastis. Yang awalnya 13 jutaan sekarang bahkan nggak ada 1 juta pun udah ada yang posting. Untuk harganya sendiri HP ini memang masih di atas 1 juta. Tapi untuk yang kondisi minus dikit-dikit ada yang 900.000 atau di bawahnya. Dan unit yang saya review ini harganya saya dapat di harga 950.000 aja. Jadi apakah worth it dengan HP harga semurah ini dipakai di tahun 2025? Mari coba kita review Samsung Galaxy S9 Plus di tahun 2025 ini. Keunggulan pertama menggunakan Samsung Galaxy S9 Plus dengan harga segini mungkin ada di bagian layarnya. Ini keunggulan utama menurut saya karena buat nonton HP ini sih cakep banget untuk kualitas layarnya. Melengkung curve dan juga untuk resolusi layarnya juga tinggi di resolusi 2K atau WQHD+ di atas rata-rata layar HP di harga seginian. Nggak cuman itu, untuk layarnya sendiri ini sih bener-bener cakep dan bening ketika dipakai di luar ruangan. Untuk kekurangannya sendiri, layar HP ini tuh untuk refresh rate-nya masih 60Hz. Mengingat di zaman itu kebanyakan HP standarnya masih di 60Hz aja. Dan jangan lupa untuk usia dari HP ini tuh udah lumayan sepuh ya, mau ke angka 7 tahun. Jadi untuk layarnya sendiri HP ini juga sudah punya penyakit, yaitu penyakit shadow tipis aja sih. Sama kadang-kadang suka green screen dan masih bisa diatasi pakai aplikasi pihak ketiga. Di sini sih untuk kualitasnya walaupun udah ada penyakitnya, buat nonton masih tetap aja enak ya. Ini memang layar Super AMOLED tetap mantul sih, walaupun udah berpenyakit masih enak buat dipandang. Keunggulan kedua dari Samsung Galaxy S9 Plus ada di bagian build quality. Untuk back casingnya menggunakan back casing kaca yang dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 ya di bagian depan maupun bagian belakangnya. Cuman sayang sekali untuk unit yang saya review ini sudah gantian backdoor. Jadi sudah nggak punya sertifikasi anti air ataupun debu. Kelebihan ketiga dari Samsung Galaxy S9 Plus ada di bagian audionya. Untuk speakernya udah di bagian atas dan di bagian bawah atau stereo speaker yang punya kualitas cukup baik di bagian bass. Paling kekurangannya ada di kelantangan suaranya yang kurang balance dan juga kurang keras. Selanjutnya untuk bagian performa ini juga jadi nilai plus dari Samsung Galaxy S9 Plus. Untuk skornya masih lumayan ya, 7,2. Jadi untuk performa hariannya untuk chipset Exynos 9810 atau bahasanya yang enak Snapdragon 845 ya setaranya. Untuk performanya di tahun 2025 ini udah lumayan lag dikit-dikit sih. Tapi untuk seharian kayak bermain game ringan masih bisa ya buat main game Mobile Legends contohnya. Walaupun gak stabil tapi masih bisa dimainin ya buat just for fun aja. Kalau buat performa hariannya buat multitasking juga gak ada kendala sama sekali. Buat pindah-pindah aplikasi untuk laggingnya minim ya. Jadi buat scrolling media sosial, multitasking, main game ringan, Samsung Galaxy S9 Plus di tahun 2025 sih masih belum ada kendala yang terlalu signifikan ya guys ya. Paling untuk deal breakernya ini ada di bagian baterainya yang hanya berkapasitas 3500 mAh aja. Jadi untuk performa yang cukup lumayan ganas tapi tidak diimbangi dengan kapasitas baterai yang mencukupi. Jadi sehari bisa ngecas sampai dengan 3-4 kali. Boros banget. Lanjut ke bagian kamera dari Samsung Galaxy S9 Plus. Di bagian kamera sih HP ini udah lumayan bagus seharusnya ya, kan ini HP mantan flagship. Untuk fitur-fiturnya aja di sini sangat lengkap.
Mulai dari mode malam, mode pro, dan juga slow motion pun tersedia di Samsung Galaxy S9 Plus. Untuk perekaman videonya juga bisa 4K 60 fps di kamera belakang dan kamera depannya bisa 2K 30 fps. Saya coba bandingkan dengan kamera Vivo V23 5G punya istri saya. Ini untuk karakter warnanya Samsung masih lumayan bagus ya. Emang nggak sedetail dengan kamera Vivo, tapi untuk karakter warnanya udah cukup natural dan untuk detailnya masih oke. Cuman di kamera Vivo ini lebih gonjreng aja untuk perbedaannya. Untuk kamera telefotonya buat zoom in zoom outnya juga tergolong cukup baik ya. Untuk detail warnanya masih dapet. Dan untuk zoom kali 10-nya juga cakep ya. Di sini masih cukup terlihat dengan jelas. Jadi untuk karakter warnanya HP ini masih cakep banget. Untuk video 4K-nya juga masih cukup lumayan gonjreng ya di sini ya. Untuk kamera flagship memang di tahun 2018 untuk karakter warnanya untuk seperti ini sih bening cuy. Ini adalah kamera dari Samsung Galaxy S9 Plus 1080 30 fps ya di resolusi FHD. Dan di sini untuk karakter warnanya widih gonjreng banget. Emang the real mantan flagship ya. Dan ini adalah kamera telefotonya zoom kali 2 video. Oke, sekarang kita bakalan cek untuk stabilisasinya buat jalan kaki. Kira-kira seperti ini untuk kualitasnya, untuk stabilisasinya. Lumayan ada jitter-jitter sedikit, tapi ini kategorinya udah cukup baik ya. Untuk sebuah HP mantan flagship sih ini udah mantul ya. Dengan dynamic range yang cukup luas juga. Video. Kalau dibawa di malam hari sih kamera Samsung Galaxy S9 Plus buat kualitasnya udah lumayan menurun ya. Tapi kalau mau diandalkan juga masih bisa, tapi nggak terlalu kayak di kamera siang harinya. Menurut saya sih kualitasnya pas-pasan aja ya buat di malam hari. Lalu bagaimana bang? Masih rekomendasi nggak dipakai di tahun 2025 dengan bagian kekurangannya? Tentu aja punya kekurangan yang sangat banyak ya untuk Samsung Galaxy S9 Plus. Karena untuk usianya aja HP ini tuh udah mau menginjak di 7 tahun. Walaupun performanya masih cukup baik, tapi udah lumayan ngos-ngosan ya. Kalau diajak geber main game sebentar aja HP ini tuh udah panas. Samsung Galaxy S9 Plus bakalan oke ya jika pakai jaringan WiFi bukan data seluler ya. Buat nonton film dan juga anime sih HP ini masih cukup adem ya pakai jaringan WiFi. Dan juga kualitas layarnya ini masih cukup mumpuni ya. Buat diajak nonton sih HP ini masih worth it banget. Dengan Super AMOLED-nya yang punya ketajaman warna yang sangat cakep. Jadi kalau mau beli Samsung Galaxy S9 Plus harus tetap siap resikonya ya guys ya. Dengan baterai boros dan juga performa yang panas ketika pakai data seluler. Jadi beli Samsung Galaxy S9 Plus sih kalau buat koleksi aja, buat nonton-nonton dan audionya masih cakep. Buat kamera ya masih lumayan oke lah. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman sebelum membeli HP ini di tahun 2025 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.